Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di video penelitian berbasis pengajaran, yang mana dengan judul penelitian yang saya lakukan terhadap sebuah pemeliharaan gedung apartemen, yaitu dengan judul optimasi pendekatan land maintenance pemeliharaan gedung apartemen berbasis kinerja biaya. Jadi sengaja dari hasil penelitian ini, saya buatkan video penelitiannya yang nantinya dengan video ini bisa memberikan informasi terhadap rekan-rekan konstruksi yang terlibat di dalam pemeliharaan dan juga mahasiswa yang sedang bergelut di bidang ilmu teknik. Nah, terkait dengan video penelitian ini, sesuai dengan judul yang saya katakan tadi, bahwa ini dilakukan oleh dosen internal, di mana video ini dijadikan sebagai bahan pengajaran terhadap mahasiswa ataupun umum. Dengan tujuannya adalah agar mahasiswa atau pembaca memahami serta mampu membuat perencanaan pemeliharaan bangunan gedung dengan pendekatan land maintenance. Nah, kita tahu siklus sebuah proyek konstruksi itu dimulai dengan adanya planning, dilanjutkan dengan desain, dilanjutkan dengan konstruksi. Setelah selesai konstruksi, diserah terimakan proyek itu terhadap pemilik proyek, barulah melangkah ke operasi. Dioperasikan proyek yang sudah dibangun itu, disitulah fase tahapan operation maintenance. Jadi sengaja di dalam penelitian kali ini, saya sebagai peneliti terfokus hanya di dalam pembahasan masa operation maintenance sebuah bangunan gedung. Nah, bagaimana melakukan operation maintenance dalam sebuah gedung? Tentu banyak yang harus diperhatikan, bahwa yang harus dipilih metode apa, cara apa, agar proses operation maintenance itu berjalan dengan baik, efisien, sesuai dengan yang direncanakan. Nah, di dalam sebuah bangunan ataupun disebut itu land building maintenance, didapatkan ada 4 pilar utama di dalam kita menganalisis land building maintenance LPM. Yang pertama itu adalah assessment. Assessment itu adalah kita melakukan assessment terhadap siapa? Terhadap supplier, terhadap inputan, terhadap proses, atau terhadap voice of customer, suara daripada pelanggan. Itu di ranah assessment. Terus ada juga di pilar identifikasi daripada waste. Artinya kita identifikasi di mana ada keborosan-keborosan yang terjadi. Di sini ada menerapkan 5S, 5Y, maintenance value, stream, mapping. Terus pilar berikutnya adalah kita membuat sebuah nilai, creation of value. Apa yang dilakukan di sini adalah ada visual management work, standarisasi di dalam key performance indicator. Nah, di sini. Terus pilar yang keempat adalah kita melakukan sebuah sistem informasi yang baik, yaitu dengan sistem informasi yang baik, ya zaman sekarang ini ada penerapan building information modeling, ataupun uh, melakukan pemeliharaan itu dengan sistem berbasis computerized assist. Nah, ini adalah model land building maintenance yang berasal dari Abreu, Collado, dan Regulo tahun 2000. Nah, tentu kalau kita sudah mengerti land building maintenance, ada 4 pilar tadi, tentu bagaimana kita memahami lebih lanjut terkait dengan operasi maintenance. Seperti saya singgung tadi di awal, bahwa operation maintenance itu bisa dilakukan secara manual,
artinya dilakukan secara manual, tidak punya jadwal yang resmi kapan dilakukan perbaikan ini, kapan dilakukan monitor ini, belum terjadwal, hanya tatkala sudah rusak baru dilakukan perbaikan. Nah, ada juga yang sudah berbasis dengan computerized atau berbasis land maintenance. Artinya di sini jadwal-jadwal kapan dilakukan perbaikan ini sudah terjadwal, tertata, dan dari sini sudah dibuat plan yang bagus. Nah, kira-kira kedua item ini, nah, bagaimana kita membandingkannya di dalam masa sebuah operation maintenance dalam sebuah bangunan gedung. Nah, kebetulan penelitian yang saya lakukan ini adalah di dalam sebuah gedung apartemen, yaitu dengan lantai 9 yang berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat sana. Nah, di sini ada beberapa parameter di dalam kita memberikan evaluasi praktek land maintenance ini. Ya, ada parameter dengan tidak berlaku. Mungkin nanti ada suatu checklist tidak berlaku, berarti skornya 0. Atau tatkala sudah dievaluasi ke perusahaan itu, ternyata tidak ada NE, skornya juga 0. Atau dilakukan evaluasi, ternyata ada aplikasinya sudah ada di perusahaan, tapi sangat lemah. Dia dikasih skor 2,5. Aplikasi lemah, dikasih skor 5. Terus ada penerapan yang kuat. Sudah kuat diterapkan dengan sistem pemeliharaan di sebuah perusahaan tertentu, itu nilainya adalah 7,5. Aplikasi sangat kuat ataupun PSA itu nilainya 10. Nah, ini adalah sebuah indikator parameter skor yang dihasilkan oleh Dragon, ya, yang nantinya kita pakai di dalam checklist sebuah nilai-nilai parameter yang ditentukan dalam checklist land maintenance terhadap sebuah penelitian yang saya lakukan, yaitu terhadap sebuah bangunan apartemen. Nah, checklist maintenance ini di dalam land maintenance dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama itu adalah identify the value ataupun identifikasi nilai. Nah, di sini ada terdapat 8 item, yaitu 8 indikator di dalam identifikasi nilai itu. Terdapat rencana pemeliharaan. Nah, ini sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan terhadap building apartemen PT HMG. Nah, ini rencana pemeliharaan sudah ada. Nah, makanya di sini adalah yang sangat kuat, PSI. Jatang. Nah, tentunya ini hasil survei dengan ketika kita melakukan penelitian. Rencana pemeliharaan ada juga sangat kuat. Protokol proses standar ada sangat kuat. Apakah ada mengidentifikasi pendapat kebutuhan pelanggan? Ada sangat kuat. Inspeksi berkala tempat kerja dilakukan sangat kuat. Pelanggan akhir orientasi sebagai prioritas utama dilakukan sangat kuat. Personal pemeliharaan dilatih dilakukan juga. Terdapat sistem terkomputerisasi ada juga. Akhirnya, di dalam nilai ini, identifikasi nilai ini semuanya sangat kuat dapat nilai 8. Akhirnya dengan nilai 8 ini dijadikanlah scoring. Scoringnya dengan mengacu terhadap formula-formula sehingga didapatkanlah gambar daripada grafik radarnya. Ya, grafik radar ini, ya, scoringnya tadi 10 karena penuh, makanya penuh scoringnya di sini di grafik radar ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah checklist land maintenance itu adalah map the value stream. Nah, ini juga adalah 8 indikator. Nah, di mana di sini dari 8 indikator itu ada 6 indikator yang dipenuhi PT HMG itu dan sudah sangat kuat PSA dan 2 NE. Nah, ya, dengan seperti itu dihitung dengan formula skor sehingga konversi skornya menjadi 7,5. Nah, begitu. Nah, dari 7,5 scoring ini dimasukkanlah ke grafik radar. Nah, ini. Artinya grafik radar ini hanya sebagian yang terisi karena masih ada yang 02 tadi. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu apa? Adalah yang ketiga itu kita melakukan create flow, membuat aliran nilai berkelanjutan. Nah, di dalam aliran nilai berkelanjutan ini juga ada 10 indikator, di mana dari ini hasil survei yang dilakukan terhadap penelitian PT HMG itu, di sini dilihat bahwa yang sangat kuat itu, ataupun PSA itu ada 6,
terus SA itu ada 1, WA ada 1, dan NE ada 2. Nah, dari nilai-nilai PSE, SA, WA, dan NE ini, dicarilah konversi terhadap skor, akhirnya didapatkan skornya 7,25. Dari situ, dari skor tersebut, dimappingkan terhadap grafik radar, dimunculkanlah seperti ini. Nah, selanjutnya, apa yang berikutnya adalah yang keempat itu adalah checklist keempat, yaitu establishable, tetapkan tarikan. Ini juga sama, ada 10 indikator, dan dari 10 indikator itu, hasil survei dari PT HMG, PSA didapatkan 7, SA didapatkan 1, dan NE didapatkan 2. Akhirnya dikonversi nilai-nilai itu terhadap skornya, dihasilkanlah 7,75, yang mana dimunculkan dalam grafik radar seperti ini. Ini juga kelihatan grafik radarnya masih banyak yang kosong, karena tadi ada beberapa nilai yang ada 2 nilai itu yang NE, sehingga dia tidak full. Terus yang kelima adalah checklist yang kelima, yaitu seek perfection, artinya cari kesempurnaan. Nah, di sini ada juga 10 indikator dan dilakukan survei terhadap PT HMG, dan semuanya ke 10 unsur ini itu adalah PSA itu sangat kuat. Artinya itu dikonversi terhadap skor adalah skornya nilai 10. Sehingga muncullah grafik radarnya yang semuanya full, artinya mendapat nilai 10. Nah, dari kelima checklist yang kita lakukan, ya, muncullah skor nilai terakhir, skor nilai final ya dari line maintenance itu. Yang pertama, identify the value, dia dapat skor 10. Map the value stream, dapat skor 7,5. Create continue flow, dapat 7,75. Dan establishable, dapat 7,75. Dan seek perfection dapat 10. Nah, ini skor nilai aplikasi land maintenance terhadap PT HMG tersebut. Nah, dengan kita mengetahui skor ini, apa yang kita lakukan? Artinya kita sudah mapping bagaimana kondisi pemeliharaan saat ini, atau disebut dengan value streaming mapping PSM kondisi saat ini. Ternyata di PT HMG itu masih perencanaan pemeliharaan belum terjadwal. Ini. Nah, selanjutnya perlu ditingkatkan lagi itu di masa yang akan datang. Nah, itulah yang dikatakan dengan Design Future Value Stream Mapping, PSM. Nah, di sini jelas kelihatan bahwa dimulai dari task list tim pemeliharaan bangunan, melakukan inspeksi, melakukan eksekusi, divalidasi hasil pekerjaan, diarsipkan, terus dilakukan perbaikan, customer permintaan perbaikan, dibuatkan jadwal perencanaan, ya, jadwal perencanaan baru itu masuk ke dalam departemen pemeliharaan. Nah, kita memulai dari permintaan perbaikan dulu. Permintaan perbaikan, baru dibuatkan jadwal pemeliharaannya, apa-apa yang dibutuhkan, baru masuk ke departemen pemeliharaan, baru dari situ turunkan apa yang dibutuhkan tim pemeliharaan itu. Baru dicek, eksekusi, validasi. Nah, masing-masing itu ada waktunya. Ya, ada maksimum waktu tunggu sekian jam, sehingga sampai nanti ke masa operation dengan total lead time itu 13 hours. Ya, ini untuk masa depan. Artinya dengan melakukan sebuah penelitian, ada perbaikan yang dilakukan terhadap sebuah sistem pemeliharaan operation maintenance di PT HMG itu, yaitu dengan melakukan terobosan desain future value stream mapping. Nah, tentunya dengan mengetahui itu, melakukan lead maintenance, kita akan berangkat dari jadwal tadi. Dari jadwal tadi ada per 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Artinya, itu masing-masing akan memunculkan biaya. Dihitung perbaikannya, sehingga dihasilkanlah total biaya dalam 1 tahun itu, yaitu pekerjaan preventifnya 33 juta sekian-sekian. Nah, hal ini bila kita bandingkan dengan OM pemeliharaan yang tak terjadwal sebelumnya yang dilakukan oleh PT AMG, itu besarnya
yaitu pada tahun 2022-2023 besarnya adalah 67 juta sekian sekian sekian. Nah, hal ini dilihat bahwa penerapan land maintenance pada apartemen milik PT HMG sungguh sangat efisiensi, bahkan mencapai efisiensi 51%. Ya, gitu 51%. Jadi terjadwal dengan baik, di setiap jadwal yang baik itu berapa biaya yang dikeluarkan, sehingga terkeluarkan total biaya, artinya sudah terprediksi. Bahkan kita sudah menyusun sebuah budget juga sudah lebih bagus untuk mengantisipasi kemungkinan budget-budget daripada pemeliharaan tersebut. Nah, ini foto pelaksanaan penelitian. Foto sebelah kiri, ini adalah gedung yang 9 lantai apartemen dengan latar belakangnya ya. Di depannya adalah foto peneliti. Plus foto sebelah kanan atas itu adalah sedang dilakukan perbaikan di rooftopnya. Ya. Terus juga yang sebelah kanan bawah itu adalah lakukan maintenance terhadap air condition. Ya, ya, begitu rekan-rekan semuanya ataupun mahasiswa terkait dengan video penelitian yang saya buatkan. Ini menjadi hasanah pembelajaran bagi dunia insan konstruksi, operation, maintenance, pemeliharaan maupun bagi mahasiswa yang sedang bergelut di dalam perkuliahan. Semoga video pembelajaran terkait dengan operation maintenance dengan penerapan lean maintenance bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberikan sumbangsi dan pengertian buat kita sehingga kita bisa melaksanakan kerjaan pemeliharaan dengan baik, dengan terinci, terjadwal, sehingga akan melakukan efisiensi terhadap uh, pemeliharaan tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah melihat, telah mendengar daripada video ini, telah menonton video ini, dan saya akhir kata, saya ucapkan sukses selalu, semangat selalu untuk meraih yang lebih baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.